Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir sungguh di dalam kerapuhan, kelemahan dan keterbatasan kami manusia. Kami sungguh sulit untuk memahami kedalaman kehendak-Mu dan rencana-rencana-Mu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa melalui firman-Mu karuniakan kami Roh-Mu yang kudus. Agar dengan semuanya itu kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh paham benar dan bahkan kami boleh punya kekuatan untuk menyatakan setiap firman itu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang berkenan untuk mengurapi hamba-Mu ini untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan yang berkata-kata, kami mendengarkannya dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abraham dan janji tentang keturunannya. Begini katanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan Allah membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak hal orang kecewa ketika bicara investasi. Bapak Ibu pernah mendengar ada investasi bodong? Ya, orang lalu kemudian entah itu adalah Bitcoin namanya, entah itu adalah namanya investasi tanah, investasi hotel, investasi apapun juga. Dan bahkan tidak jarang investasi ini dibungkus atas nama agama, saudara, supaya menguatkan kepercayaan, tetapi ujungnya bohong, ujungnya tipu-tipu. Tetapi saudara, apa sih yang diceritakan dalam cerita investasi sehingga Bapak dan Ibu yang punya uang lalu kemudian tertarik untuk menanamkan uangnya di lembaga investasi? Saudara,
janji. Janji, orang akan mengatakan, mari Bapak Ibu tanamkan uangnya Bapak Ibu punya uang, simpenlah pada kami, percayakan kepada kami, maka uangnya Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan akan bertambah sekian persen. Dalam waktu 3 bulan akan bertambah sekian persen. Bapak Ibu ini hati-hati ya, waspada, ini bohongnya bukan main loh. Ada banyak orang tipu-ketipu. Kenapa saudara? Karena orang tertarik dengan janji. Karena orang pun juga tertarik ya dengan apa yang akan diberikan. Wow, karena itu saudara, yang namanya janji itu selalu terkait dengan kepercayaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu janji investasi. Oh ya, tidak sedikit juga saudara, ini cerita anak muda ya. Anak muda yang merasa kecewa kepada sang kekasih hatinya. Karena sang kekasih hatinya tidak memenuhi janjinya. Lalu dia bernyanyi, tapi janji tinggal janji, bulan madu. Apalagi lagunya ya, hanya mimpi, gitu kan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka orang hidup pun, tadi investasi, orang hidup pun juga ketika kita hidup bersama dengan orang lain, maka adalah janji itu adalah sebuah komitmen. Ya, ada sesuatu yang saya berkomitmen, oke, gue janji deh. Aku janji untuk setia sama kamu. Aku juga janji loh sama kamu. Kalau kamu hidup bersama dengan aku, kamu akan bahagia. Saudara, maka ada sesuatu hal yang kemudian tidak jarang orang oke deh, saya percaya. Janji selalu diikuti dengan kata percaya. Saudara, ketika orang banyak lalu kemudian cerita entah janjinya apapun juga, maka yang paling utama saudara adalah bagaimana orang percaya. Bagaimana orang menarik kepercayaan dan bagaimana orang dipercaya. Ini dalam cerita pengembangan diri itu namanya trust building, membangun kepercayaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena bukan hanya soal janjinya, bukan hanya soal apa yang dijanjikan, juga bukan hanya soal cerita dan yang diceritakan, tapi bagaimana orang menjaga, orang punya kepercayaan, orang tetap dipercaya dan menjaga kepercayaan. Bapak Ibu, sekarang ada cerita tentang Yusuf dan Tante Potifar abad 21. Ya. Tapi Potifarnya ini adalah istri seorang jenderal. Apa yang sedang terjadi sih kekisruhan antara Yusuf dan Tante Potifar ini? Wah, Tante Potifar mengatakan isunya yang terjadi adalah pelecehan seksual. Lalu kemudian kalau di dalam cerita kita ya gitu ya, si Yusufnya itu di penjara, ini mah Yusufnya ditembak. Lalu mati. Ternyata ketika dibuka jenazahnya bukan cuma ditembak, ada bekas siksaan. Sehingga menjadi rame begini. Saudara, terlepas dari ceritanya apa, saya juga bukan ahli hukum, bukan juga penyelidik dan penyidik. Tetapi saudara, apa yang dipertaruhkan di sini adalah soal kepercayaan orang kepada lembaga kepolisian. Kepercayaan orang kepada satu institusi. Ya, ini institusi hukum. Kalau orang sudah tidak percaya lagi kepada polisi, orang tidak percaya lagi kepada lembaga penegakan hukum, lalu apa yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat kita?
chaos, kacau kita. Ya, masyarakat kita akan kacau. Karena orang akan main hakim sendiri, orang pun juga akan menegakkan hukum sendiri, dan orang pun juga akan, kenapa, gua nggak percaya dah, percuma. Gitu, kita ngelaporin hilang ayam, kambing kita hilang, kita ngelaporin hilang kambing, sapi kita hilang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka bangunan yang paling utama dari sebuah institusi sekarang ini adalah kepercayaan. Bagaimana orang menaruh percaya, bagaimana orang tetap saling percaya, dan bagaimana orang pun juga memelihara dan mengembangkan kepercayaan. Saudara, ada orang pepatah mengatakan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Ya, sekali orang kemudian menciderai kepercayaan, seumur-umur orang tidak percaya. Ini misalnya Bapak Ibu, ini cerita perbankan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengkredit motor, ya kan sekarang kredit motor katanya banyak dan relatif murah. Lalu kemudian tidak sampai lunas. Ya, lalu kemudian dan bahkan terciderai gitu leasingnya Ibu, kreditnya Ibu itu kredit macet gitu. Maka tanpa Ibu sadari atau Bapak sadari, namanya Bapak Ibu itu sudah ada, ya, lalu kemudian tercatat di blacklist di Bank Indonesia. Sekali nama kita ada di situ, nanti besok, lusa, kapan-kapan Bapak Ibu membutuhkan lagi untuk kredit itu, Bapak Ibu tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena nama kita sudah tercatat di daftar hitam sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin Bapak Ibu bukan cuma kredit motor ya, mungkin Bapak Ibu punya kredit card. Ya, kalau belanja enak tinggal gesek aja. Gitu ya, kredit card. Sekali kita tidak membayar, menunggak, lalu kemudian kita menciderai kepercayaan orang, maka seumur-umur kita akan mengalami kesulitan. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kepercayaan kita ini, wow, itu menjadi sangat, ya. Orang dalam diri setiap orang itu adalah reputasi, nama baik. Setiap orang pun juga harus menjaga kepercayaan dan bagaimana orang hidup di dalam kepercayaan satu dengan yang lain. Kepercayaan ada 3 dimensi, saudara. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada sesama. Dan yang ketiga adalah percaya diri, self confidence. Penjelasannya begini. Saudara, dalam bagian Alkitab kita ini bagaimana Abraham beriman. Ayat ke-6 mengatakan, saudara, lalu percayalah Abraham. Apa yang Abraham percaya kepada Tuhan? Apa yang Abraham percayakan kepada Tuhan? Saudara, yang Abraham percayakan kepada Tuhan itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu adalah yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Abraham, pergilah kamu dari kampungmu, dari tanahmu, dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan kau menjadikan berkat. Dan semua bangsa akan menjadi berkat. Abraham dijanjikan juga oleh Tuhan punya keturunan yang banyak. Ya, keturunan yang banyak. Ini orang Yahudi ketika itu, saudara, punya anak banyak itu sama seperti kita punya pepatah, banyak anak banyak rezeki. Ya, kalau orang Batak punya anak yang banyak, wah, itu adalah bagian dari tujuan hidupnya. Filsafatnya, tujuannya adalah hamoraon, hagabeon, hasangapon. Jadi punya harta, punya kekayaan, dan punya keturunan yang banyak. Karena itu saudara, orang Yahudi pun juga begitu. Wah, maunya sih punya anak yang banyak.
Gitu kan? Tetapi saudara, sampai dia menjadi tua, ternyata satu anak pun Tuhan tidak kasih. Maka apa yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Abraham, apakah saya harus percaya kekeh sama Tuhan? Di satu pihak Tuhan menjanjikan saya punya keturunan yang banyak, tapi di pihak lain sampai menjadi tua nih belum punya anak juga. Saudara, ini kan pergumulan kita nih. Pergumulan kita itu di satu pihak Tuhan menjanjikan akan segala hal, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Tapi mungkin kita akan bertanya, mana kenyataannya? Ya, sampai pada usia ini pun juga aku belum punya anak satupun. Jangan-jangan nanti si Eliezer yang akan kemudian menjadi pewaris atas rumahku dan hartanya. Saudara, tapi Tuhan mengatakan, coba kamu lihat di langit, hitung bintang. Maka aku akan membuat demikian banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berfirman. Lalu ayat ke-6, maka percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka percaya kepada Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang utama. Tidak lagi apa yang diyakini oleh Abram, tidak lagi soal bagaimana, seperti apa yang terjadi dan fakta hidupnya. Tetapi ketika Abraham di sini, Abraham percaya kepada Tuhan adalah percaya tanpa reserve, percaya tanpa syarat, percaya tanpa kalau, percaya tanpa tuntutan. Pokoknya percaya ya percaya, dia belajar percaya dan dia belajar meyakini. Saudara, jadi kalau kita cerita janji, itu memang susah untuk dibuktikan. Buktinya apa? Proses waktu yang akan membuktikan. Waktulah yang akan membuktikan, proseslah yang akan membuktikan. Ya, apakah dia menjadi benar, apakah dia benar seperti janjinya atau tidak. Karena itu saudara, dalam saat ini percaya kepada Tuhan, maka belum tahu seperti apa. Pokoknya percaya aja dulu. Yakin aja dulu. Karena itu saudara yang kekasih, maka kata Tuhan, percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kebenaran inilah yang kemudian diteguhkan. Ya, bahwa percaya itu menjadi sesuatu yang benar. Percaya dulu. Nanti ya proses waktunya dalam perjalanan hidup, maka Tuhan akan membuktikan. Saudara, itu hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan sebagai Yesus, Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat. Hidup kita adalah milik Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang berkuasa mengatur, dan pada waktunya Tuhan juga yang akan mengambil. Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Pokoknya kita percaya aja. Ini saya ngomong udah pakai pokoknya. Ya pokoknya percaya aja sama Tuhan. Yang kedua, saudara, kita percaya kepada Tuhan, ya iyalah. Ya kita percaya kepada Tuhan, itu mah harus, kudu menjadi yang pertama dan yang utama. Kita percaya kepada Tuhan. Dimensi yang kedua adalah saya percaya kepada sesama. Saudara, kita harus hidup itu tidak bisa hanya kita percaya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama hidup, sebab kepada teman, kepada kawan, kepada saudara, kepada siapa ada orang yang ada di sekitar kita. Kita harus percaya dan mempercayakan, dan tidak jarang kita mempercayakan hidup kita kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu suatu ketika naik pesawat terbang, gitu kan? Anda akan terbang menuju kota Surabaya dengan pilot. Di sini pilot Anda namanya, dia menyebut namanya, ya kan?
Saudara, apakah kita percaya kepada pilot itu bahwa pilot dia akan membawa pesawat terbang ini sampai ke tujuan? Kalau Bapak Ibu nggak percaya, udah turun aja. Nggak usah kita susah-susah naik pesawat terbang. Ketika kita naik angkot, ya, ketika kita naik angkot, masuk ke angkot, lalu kita duduk di situ ada supir angkot. Ketika itulah kita mempercayakan diri kita kepada hidup kita, nyawa kita kepada supir angkot. Gitu kan? Apakah kita percaya kepada supir angkot ini? Saya dulu naik angkot Mikrolet 26 jurusan Cawang ke Kranji. Supirnya hebat, ngebut pisan, kenceng, ugal-ugalan kayak begitu. Di dalam penumpang bukan cuma saya, tapi juga ada ibu-ibu. Itu kan ibu-ibunya udah teriak, wah ini supir balapan juga sama balap-balap sama temennya. Yang saya katakan kepada supir itu apa? Ayo bang, gas pol, gas terus bang, ayo jangan direm bang, ayo terus. Si abang pengecut juga rupanya, kau penakut. Ayo bang, tabrak aja, lanjutkan terus. Ibu-ibu teriak sambil melotot kepada saya. Bapak itu gimana sih? Ibu itu nggak tahu psikologi. Ibu itu nggak tahu psikologi. Coba aja kalau bapak punya anak kecil, lasak naik-naik gitu, ya kan? Terus bilang, ayo jangan naik-naik, aduh nanti jatuh. Anak itu makin kuat dia naik. Tapi coba bapak sambil berkacak pinggang, ayo coba naik. Coba kamu naik, terusin, naik ke tinggi. Turun pasti anak itu. Itu psikologinya Pak. Jadi kalau bapak naik bis atau naik supir angkot gitu, jangan disuruh berhenti, jangan, wah bapak ini gimana ngebut. Oh tambah ngejago dia. Kalau saya bilang, terus Pak, tabrak aja. Terusin, jangan takut, tabrak aja. Kalaupun juga dia nabrak, saya kan tinggal turun pindah angkot. Urusan tabrak menabrak kan dia yang kena. Ya toh, kenapa pusing urusannya itu? Karena itu saudara, naik angkot aja kita percaya kepada orang kok. Nggak usah naik angkot, naik ojek aja. Kita naik gojek, kecik, datang tukang ojek. Gitu kan, saya badan segede gini, tukang ojek kecil, kurus, cungkring. Ya Tuhanku, bang, lu aja yang di belakang, gue yang nyupir sini. Gitu kan, tapi nggak bisa karena dia yang ngojeknya. Ya udah bang, yakin kamu kuat bawa saya? Kuatlah Pak, orang nggak saya gendong, bapak naik motor saya kok. Ya udah, nyampe ke tujuan. Saudara, bukan hanya dalam hidup realitas. Eta suami dengan istri nih, ya bapak ibu suami dengan istri, jangan ngomong cinta lah, susah nanti, ya kan? Aku cinta kamu, belahlah dadaku, atau mati nanti, ya toh. Tetapi saudara yang kekasih, hubungan antara suami dengan istri atau seorang kekasih dengan kekasihnya, maka bukan soal cinta, soal kepercayaan Pak. Soal kepercayaan Bu. Ya kalau bapak udah ngomong, mama aku bener sayang sama kamu, bener aku setia. Tapi kalau ada cerita gombal loh. Nih lihat nih, baca nih SMS nih. WA kamu nih apa ini, apa-apaan ini. Saudara, kalau orang sudah tidak percaya, seorang istri tidak percaya atau seorang suami nggak percaya, susah Pak. Karena dasarnya hubungan suami istri itu apa? Kepercayaan. Kalau orang cinta, ngomong cinta kalau udah nggak percaya, gombal lu, omong kosong. Gitu kan? Saya mau cerita Bapak Ibu, saya nggak tahu udah pernah diceritain di sini atau belum. Ya, ceritanya ada seorang suaminya pelaut.
Ya, kalau pelaut itu kan kontraknya kadang-kadang setahun, 2 tahun baru pulang. Apalagi pelaut ini lainnya ke luar negeri. Dan suaminya tinggal di Bekasi. Istrinya di Bekasi. Suaminya ini, aduh, baru pergi ngelaut. Gitu kan, tapi ada namanya sekarang ini kan, namanya isu, namanya cerita, namanya dongeng. Bang, wah gawat loh bang. Kenapa? Abang, setiap abang berlayar, itu lihat tuh, istrinya abang disatronin laki-laki tuh bang. Hah? Iya tuh, nih lihat fotonya nih. Itu katanya mah agen asuransi, tapi sering pergi mereka berdua. Tuh, makan di restoran, tuh, gitu kan. Nah sekarang ini kan isu itu kan gampang, tinggal pakai potret. Orang semua punya handphone, semua orang bisa handphonenya bisa motret, gitu ya. Istrinya pergi kemana sama siapa, tinggal ceprot, potret, udah gitu, dikirim sama si abang. Wah kurang ajar nih, aku kerja keras, aku pergi berlayar, kerja untuk menghidupi keluarga, istriku ini malah main-main. Saudara, ini bukan soal cerita. Ini bukan soal dongeng. Ini bukan soal ya foto. Tapi persoalannya apa? Kepercayaan. Ini si suami yang berlayar ini percaya enggak bahwa istrinya setia? Ya, sementara si istri pun juga, oh dia percaya, gue percaya nih suami saya sedang berlayar, suami saya sedang bekerja. Percaya enggak? Saudara, kalau enggak saling percaya, ini susah. Ini yang repot. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika si suami ini lalu ada tugas, dia harus menandatangani dokumen di Jakarta. Karena itu di luar jadwal pulang, di luar jadwal kepulangan, si suami ini balik, terbang dia. Kembali ke Jakarta, dia nggak kasih tahu sama istrinya kalau dia ada di Jakarta. Dia ke Jakarta karena itu dia kudu tanda tangan kan. Padahal dia selalu bertanya kepada istrinya, "Mah, Mama di mana?" "Aku di rumah, Pak. Nggak kemana-mana." "Bener, Mama di rumah." Gimana caranya ya supaya meyakinkan istrinya di rumah? Coba Mah, kalau Mama di rumah, nyalain dong blendernya. Oh ya? Oh. Karena itu ya udah, dia nyari blender, dia nyalain blender. Oh iya benar di rumah. Dan bapak itu setiap telepon ke rumah, dia telepon lagi, "Mama, halo, Mama di mana?" "Aku ada di rumah." "Papa, bener Mama di rumah? Coba nyalain blendernya." Dinyalain lagi blender. Oh iya benar. Gitu kan, setiap suaminya telepon meyakinkan kalau Mama di rumah, benar coba nyalain blender. Dan istrinya pun juga setia untuk menyalakan blender. Oh iya, untuk meyakinkan bahwa si istri itu memang di rumah. Tapi sekarang ini saudara, ketika si suaminya tiba-tiba di Jakarta, dia telepon dulu ke rumah. "Halo, Mama di mana?" "Aku di rumah, Papa." Bener aku di rumah." Coba nyalain blendernya. Dinyalain blendernya. Ya udah, ada di rumah. Maka si bapak ini setelah dari kantornya di Jakarta, dia bikin tanda tangan apa dokumen yang harus tanda tangan, dia pulanglah ke rumah. Ya, nggak ngasih tahu ke istrinya. Tiba-tiba nyampe ke rumah, yang ada cuma pembantunya. Loh, dia nanya, "Mbak, Ibu kemana?" "Ibu udah 3 hari pergi sama Om Ronald Pak, bawa blender," katanya. Oh, jadi ini soal kepercayaan. Jadi lain kali bapak-bapak kalau untuk meyakinkan ibu ada di rumah, jangan suruh nyalain blender, tapi nyalain pompa air.
Kalau nyalain blender nanti blendernya bisa dibawa-bawa tuh. Kalau nyalain pompa air gitu kan. Tapi saudara, ini cerita. Tapi yang paling utama saya tidak bercerita soal blender ini. Tapi bercerita bagaimana kepercayaan orang hidup bersama dengan seseorang itu, atau hidup bersama dengan orang lain, saudara. Maka yang paling utama adalah kepercayaan, bagaimana Bapak Ibu membangun kepercayaan. Trust building. Ya, kepercayaan itu dibangun oleh ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah integritas. Ya, integritas. Integritas itu adalah kita berkata ya dan ya, tidak ya tidak. Jadi kalau ada saudara Bapak Ibu datang, aduh saudaraku, aku lagi susah, pinjeminlah aku uangmu, help, pinjemin. Kan orang lagi susah kan begitu ya. Orang kalau lagi mau minjem nadanya itu kan, wah lagunya itu slow rock banget. Help lah, tolonglah aku bang, aku tak punya makan lagi besok, tolonglah aku. Ya udah, karena kasihan ditulungin lah. Tapi waktu kita butuh, kita nagih kan, namanya juga lu minjem, maka kita nagih. Gimana dek, kau sudah punya uang? Kenapa sih abang kan nagih-nagih kayak debt collector? Ya lebih galak dia gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini orang yang tidak belajar membangun kepercayaan. Besok emang hidup ini akan senang terus? Belum tentu kan. Hidup ini kan tidak akan selalu senang, selalu gembira, selalu berhasil. Ada waktunya kita gagal lagi, susah lagi. Saudara, orang yang seperti ini nih, orang yang tidak pernah pegang janji, suatu ketika dia mengalami kesusahan lagi, ketika dia mengalami trouble lagi, ketika dia mengalami musibah lagi, jangan harap orang bisa percaya. Jadi ketika dia mengingkar janji kepada saudaranya, ketika dia mengingkar janji kepada temannya, maka ketika itu dia sedang menggali kuburan bagi dirinya sendiri yang akan dia masuki kapan aja. Saudara, kenapa? Karena kepercayaan ini menjadi sangat penting. Saudara, bagi satu klan itu kelompok suku tertentu, saya tidak boleh menyebut nanti rasis. Satu kelompok suku tertentu, saudara, itu di antara kelompok suku itu mereka punya bisnis. Ketika mereka berbisnis, maka dia bilang, kok tolong dong bantu saya. Oke, lu butuh berapa? Ya 2 miliar aja deh. Dia meminjam sesuai dengan kemampuan dia dan menjamin bahwa uang itu akan kembali. Kapan lu mau balikin? Ya sekitar setahunan lah. Lalu dia minjem lagi ke tempat orang lain. Lu punya berapa? Gue pinjem dulu deh. Saudara, orang ini nih yang minjem nih dalam klan itu, ketika waktunya membayar dan belum punya uang untuk membayar, maka dia akan datang ke tempat saudaranya dengan membawa sertifikat rumahnya, mungkin sertifikat vilanya, mungkin juga dia punya sertifikat vaksin. Nggak tahu nggak ya sertifikat vaksin bisa laku apa enggak? Saya nggak tahu ya, untuk jaminan ke bank. Ya mungkin saya bawa BPKB mobil dan apa, lalu dia mengatakan, bang aku belum bisa bayar hutangku, tapi ini aku ada rumah, ini ada sertifikat rumah, rumah ini kalau dijual bisa mengembalikan hutangku, ambil aja bang. Kenapa bagi dia rumah tidak apa-apa hilang, mobil tidak apa-apa hilang, tapi yang penting apa? Kepercayaan. Kalau orang sudah tidak dipercaya, susah Pak. Jadi bagaimana orang membangun kepercayaan itu tadi integritas. Ya A, B ya B, kudu jujur. Jujur ngomong. Bapak Ibu, saya aja berdiri di depan sini pun juga saya sangat menjaga integritas, reputasi, nama baik, ya kan?
Kalau nama baik tercoreng, integritas saya tercoreng, Bapak Ibu nggak akan percaya sama saya. Pak Erik nih pendeta ngomong doang. Kepercayaan, saya jaga kepercayaan juga. Yang pertama integritas. Yang kedua adalah kompetensi, kemampuan Bapak Ibu. Orangnya jujur, bukan main, jujur. Tapi kalau disuruh kerja, nggak bisa. Kerjain tuh ini, nggak bisa. Karena itu di Indonesia ini ada namanya Opung Luhut. Ya, Opung Luhut ini disebut menteri segala urusan dan menteri segala bisa. Bapak Ibu pernah dengar kata itu? Kenapa presiden kok mempercayakan lagi sama si Opung ini? Kenapa? Karena dia percaya, dia yakin orang ini bukan hanya menjaga integritas kejujurannya, tapi orang ini pun juga nggak akan nyatut, orang ini nggak akan korupsi, orang ini nggak akan main-main dengan uang negara. Dan si Opung ini adalah orang yang bisa dipercaya. Apapun yang dikerjakan sama si Opung ini, semua selesai. Semua selesai, semua bisa teratasi dengan baik. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena dia mampu, dia bisa. Kenapa ada menteri yang tiba-tiba di tengah jalan dicabut, di reshuffle? Kenapa? Karena nggak dipercaya. Aduh, nggak percaya, gua nggak bisa kerja lu. Karena itu saudara, kenapa kita pun juga ya dipercaya untuk memegang jabatan pelayanan ataupun juga apa. Kenapa? Karena orang percaya dengan kompetensi kita. Orang percaya dengan kemampuan kita. Bapak Ibu, orang kerja aja kan begitu. Ketika kita melamar pekerjaan, menyampaikan pekerjaan ke sebuah perusahaan, Bapak Ibu melamar sebagai apa? Sebagai buruh. Ya kalau Bapak Ibu datang melamar ke situ sebagai buruh, ya terimalah nasibnya sebagai buruh, jangan demo. Jangan demo melulu, wah nasib buruh kayak begini. Ya, lo salah, waktu ngelamar jadi apa? Jadi buruh. Ya udah jadi buruh seumur-umur. Tapi coba Bapak Ibu waktu ngelamar ke perusahaan, ngelamarnya jadi sekretaris sekretaris direktur. Atau Bapak Ibu ketika ngelamar ke perusahaan itu untuk apa? Jadi manajer gitu kan. Jadi ketika Bapak Ibu waktu bekerja dan masuk ke perusahaan itu pun juga Bapak Ibu akan levelnya apa? Udah manajer atau sekretaris atau apa gitu, atau direktur. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi ketika kita bekerja, oke, kamu melamar sebagai manajer, siap, saya kasih nih. Dengan penghasilan tentu dengan levelnya manajer. Tapi ketika dia bekerja, nggak bisa kerja. Atau itu mah 3 bulan juga, udah deh besok lu nggak usah kerja lagi. Nih terima gajimu, selesai. Kan 3 bulan percobaan. Karena itu saudara, orang tapi begitu dia bekerja, maka dia bekerja dengan baik. Dia memang menunjukkan kompetensinya, kemampuannya dengan baik. Orang percaya, oke? Kalau begitu, karena itu saudara, jaga kepercayaan. Ya, menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Jangan ciderai. Ketika Bapak Ibu menciderai kepercayaan orang lain kepada kita, maka kita sendirilah yang ujungnya orang akan menjadi tidak percaya. Dan ketika orang tidak percaya lagi kepada Bapak dan Ibu, ketika itulah kita akan kehilangan peluang dan kesempatan-kesempatan untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, saudara, tadi yang pertama percaya kepada Tuhan, yang kedua kita kudu saling percaya, menjaga kepercayaan. Itu dalam menjaga kepercayaan itu yang pertama adalah integritas, kedua kompetensi, dan yang ketiga ini saudara adalah fakta hidup. Fakta hidup. Ya kan? Jadi begini fakta hidup ini. Ada orang, dalam pekerjaannya dia bisa dipercaya sebenarnya. Cukup jujur. Lalu kompetensinya juga, kemampuannya juga bagus. Tapi fakta hidupnya tidak bagus. Ternyata dia selingkuh. Ya, isu selingkuhnya itu lalu kemudian isu selingkuhnya itu sampailah kepada tempat pekerjaannya, ke atasannya.
Gitu kan, dia mah selingkuh nggak bisa. Bapak Ibu, fakta hidup itu akan mengatakan, sama istrinya aja dia berkhianat, sama istrinya aja dia berkhianat, bagaimana dia mau kepada perusahaan atau kepada temannya. Karena itu saudara, menjaga hidup itu, fakta hidup itu, ya, menjaga kepercayaan orang saling percaya, suami istri saling percaya, hidup dalam keadaan baik, yaitu hidup dalam saling percaya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, karena orang akan kemudian hubungan kita ini bukan soal apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu omongkan, atau bagaimanapun juga saya ngelihat fakta hidup aja. Ya, kalau fakta hidupnya ini orang memang suka bohong, ke sana bohong, ke sini bohong, ke sana bohong, ya bohong selama-lamanya. Sama seperti cerita Yusuf dan istri Potifar sekarang ini. Sekali dia ada kebohongan, maka kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan, dan kebohongan yang lain. Susah jadinya. Ya, seperti pepatah orang bisa mengatakan, orang bisa membohongi satu orang dan selama-lamanya. Tapi orang tidak bisa membohongi banyak orang untuk waktu yang lama, tidak bisa. Ya, pada waktunya kalau bohong pasti akan terungkap. Dan yang ketiga, saudara, percaya pada Tuhan, percaya kepada sesama, percaya kepada diri sendiri. Itu namanya self confidence. Kita yang dikaruniai Tuhan, diberikan oleh kemampuan oleh Tuhan, itu adalah modal. Kalau sekarang saya tidak bisa, tidak berarti kita akan selama-lamanya tidak bisa. Kalau sekarang saya tidak bisa karena saya belum belajar. Tapi proses belajar, proses pembelajaran, ya, learning proses itu akan memampukan dan membuat kita yang tidak bisa menjadi bisa. Ini lagi dalam rangka pemilihan penatua GKP Cakung. Ada banyak orang yang diminta, Bapak, Abah, Ibu berkenan untuk menjadi penatua. Aduh Pak Pendeta, saya bisa apa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah realitas. Siapa orang yang borojol lahir langsung bisa? Nggak ada. Namanya jolma. Ya, orang sana bilang jolma itu brojol siang butong emak. Ya kan? Dari mana orang yang brojol dari butong emak itu, dari perut emak itu, lalu kemudian langsung bisa, langsung pinter, langsung mampu? Nggak ada. Ya, semuanya orang melalui proses belajar. Melalui proses belajar inilah orang diajar untuk apa? Percaya diri, gue bisa kok. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Ya, ketika orang diberikan jabatan, jabatan itu adalah kepercayaan loh. Ya, ketika orang diberikan sesuatu ya untuk dipercaya, yang paling utama adalah bukan soal kita bisa atau tidak bisa. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk memampukan dan untuk membuat kita menjadi bisa. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu saudara, percaya kepada Tuhan, ya, terus kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Lalu jaga kepercayaan kita dengan sesama manusia. Jaga kita saling percaya, jaga kepercayaan orang lain kepada kita. Jaga reputasi, jaga nama baik, jaga integritas kita, karena itu adalah hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita juga harus percaya Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita talenta dan segala kemampuan. Karena itu lakukanlah, laksanakanlah bagian kita sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.